Jelas suara saya, Mbak Mutiara, Mas Alfian? Jelas, Pak. Oke, jelas. Baik. Oke, teman-teman, kita mulai saja untuk materi perkuliahan pada kali ini. Kita tidak banyak membahas materi ya, teman-teman. Di sini hanya sedikit nanti materi yang akan kita bahas terkait dengan PR event itu sendiri. Nah, nanti di pembahasan pada hari ini, kita akan berkenalan gitu ya, dan ada kontrak perkuliahan nanti yang harus dijelaskan gitu ya. Dan selanjutnya ada pengertian terkait dengan PR event itu sendiri. Nah, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nah, ini teman-teman mungkin ada yang udah nggak aneh ya dengan saya ya, karena sering berhubungan dengan prodi gitu ya. Perkenalkan, nama saya juga Dika Rianda. Tanggal lahir saya 20 Jakarta 24 Juli 1991. Kemarin handphone saya terlampir, alamat email saya terlampir, alamat saya juga terlampir. Saya tinggal di daerah Bogor ya, Kabupaten Bogor. Pekerjaan saya kasubag program studi atau bisa dikenal sebagai Sekprodi gitu ya, manajemen komunikasi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sudah bisa mengajar karena sudah mempunyai lisensi S2 gitu, jadi saya bisa mengajar. Nah, apa namanya, S1 S2 saja linear, saya ilmu komunikasi, jadi makanya saya menjadi apa ya, bisa mengajar sebagai dosen komunikasi seperti itu. Nah, ini boleh ya perkenalan sedikit sama Mbak Mutiara dan Mas Alfian. Nanti selanjutnya mungkin Mas Rivaldi. Silakan Mbak Mutiara, mungkin namanya siapa gitu ya, terus tinggal di mana, apakah ini kalau karyawan berarti kan udah kerja ya, berarti nanti bisa dijelaskan kerjanya di mana. Silakan Mbak Mutiara. Ya, nama saya Mutiara Puspita. Saya tinggal di Pamulang. Mau ulang ya? Oh ya, Kasol ya. Iya. Kerjanya kerja di BSD, jadi asisten. Ya. Di tempat apa? Jadi asisten, Pak. Asisten CEO Oh, startup. oh gitu. Perusahaan apa namanya? Ya. Bara Imaji. Imaji. Bara Imaji. Oh, itu bukan ini ya? Apa namanya? Tempat kayak seperti pelatihan-pelatihan gitu bukan ya? Bukan ya? Iklan, Pak. Tempat iklan gitu. Oh, iklan. Digital ya, digital Iya. iklannya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Selanjutnya mungkin Iya. Mas Alfian atau Pak Alfian misalnya. Ya, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan nama saya Waalaikumsalam. Alfian Haji Sipika. Ya. Saya tinggal di Pamulang juga. Uh-uh. Untuk saat ini saya belum bekerja Pak. Oh, belum kerja. Tapi sebelumnya udah kerja Mas di mana Pak? Belum, Oh, belum. Oh, berarti. masih mahasiswa aja. Iya, Oh, gitu. Ya, saya pikir udah kerja gitu ya. iya Nggak Pak. apa-apa, nggak apa-apa. Nanti mungkin dari sini setelah lulus dari Setiami bisa dapat kerjaan ya Mas ya. Amin ya. Amin Pak, iya Pak. Oke, selanjutnya nih Rivaldi. Halo Rivaldi. Assalamualaikum. Kalau saya lihat di grup itu di kampus T ada 13 orang ya, yang hadir cuma 3 orang, nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, Mas Rivaldi, halo Mas Rivaldi, Assalamualaikum. Nah, sepertinya lagi ngangkat jemuran ya Mas Rivaldi ya. Oke, lanjut aja nggak apa-apa. Apa nih, ada chat. Rivaldi. Halo Mas Rivaldi, Assalamualaikum. Rafdi maksudnya saya Pak. Halo Mas Rivaldi. Rivaldi atau Rafdi Pak? Oh, Rafdi ya. Rafdi ya, salah. Rafdi berarti Rafdi. Oke, Rafdi, silakan. Oh, saya. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak. Saya Gani dari Pamulang. Kegiatan sehari-hari saya usaha sendiri Pak. Oh, di rumah. Wah, Mohon maaf ini agak berisik soalnya di pinggir jalan. Nggak apa-apa. Usahanya apa Mas? Ya telur gulung Pak. Sama ternak ikan Oscar gitu. Wah, luar biasa. Oscar ya, mahal sekali itu Oscar itu. Iya.
luar biasa ya Mas ya. Ah. Semangat ya usahanya ya. Semoga bisa menjadi Baik, siapa? keberkahan ya. Nah, tuh bisa tuh ajak Mas Alfian Amin. join juga gitu kan. Oke, teman-teman. Ya, Pak. Coba, Pak. Lanjut ya kita ke materi ya, ke atau kontrak perkuliahan. Selanjutnya ini kontrak perkuliahan, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, di perkuliahan itu pasti ada namanya kontrak perkuliahan gitu ya. Nah, di sini ada komponen penilaian, ada kehadiran mahasiswa, kuis dan tugas, UTS, UAS, perilaku, dan partisipasi. Nah, ini semua ada penilaiannya, teman-teman. Jadi untuk kehadiran itu teman-teman dinilai 10% gitu, Bu. UTS 10%, kuis dan tugas itu 20%, UTS 25%, UAS 35%, perilaku itu 10%. Nah, paling gede di sini UAS 35%. Tapi di sini semua punya komponen penilaian ya, teman-teman. Nah, sini saya jelaskan pada kontrak perkuliahan di kelas PR kita. Untuk kehadiran mahasiswa itu saya nilai itu berdasarkan kehadiran saat di Zoom. Itu penilaian pribadi saya ya, penilaian pribadi nanti yang berhubungan dengan perilaku. Jadi hadir saat Zoom. Nah, Zoom ini kita adakan itu ya sesuai dengan aturan dari kampus. Kita adakan di pertemuan genap. Jadi pertemuan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, teman-teman juga harus diwajibkan untuk mendownload materi. Nah, tadi teman-teman saya udah info ya di grup bahwa materi sudah saya upload di SSO, jadi teman-teman bisa download itu sebagai presensi kehadiran. Nah, nanti juga di SSO juga teman-teman sebagai kehadiran juga harus upload tugas. Nah, tugas ini juga saya akan berikan tugas itu di pertemuan genap. Gitu. Tugas ini nanti terkait dengan pemahaman teman-teman aja, gitu. Nggak berdasarkan teori dan segala macamnya. Itu cuma rangkuman dan cuma pemahaman teman-teman aja. Nah, ini lanjutnya itu kuis dan tugas itu 20% lumayan besar, teman-teman. Ini sesuai dengan aturan juga kampus gitu ya. Jadi kuis itu dilakukan 2 kali, teman-teman. Sebelum UTS dan sebelum UAS. Itu untuk kuis. Dan untuk tugas itu 7 kali saya buat gitu dalam 1 semester. Jadi tugas itu ada 2 di pertemuan genap lah. Nanti di pertemuan 2, pertemuan 4, pertemuan 6, pertemuan 8 dan seterusnya. Pokoknya pertemuan genap ini terkait dengan tugas. Kuisnya itu cuma pemahaman terkait dengan materi 1 sampai materi 7 itu kuisnya. Untuk kuis untuk UTS ya. Sebelum UTS itu kuisnya jadi pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Lalu kuis yang kedua itu sebelum UAS berarti pertemuan 8 sampai pertemuan 14 itu kuisnya. Terkait dengan pemahaman teman-teman. Nah, tugasnya juga 7. Nah, itu terkait dengan pemahaman. Jadi rangkuman dari pertemuan 1 dan 2 itu dari tugas pertama, pertemuan 3 dan 4 itu tugas kedua dan seterusnya, teman-teman. Nah, UTS di sini adalah materi dari 1 sampai 7. Nah, ini juga saya buat nanti berdasarkan pemahaman teman-teman. Jadi mungkin pertanyaannya apa yang teman-teman pahami terkait dengan materi 1 sampai 7. Nah, itu tinggal teman-teman buat rangkuman tapi berdasarkan pemahaman teman-teman. Saya tidak menilai berdasarkan teks atau buku gitu ya, tapi saya menilai berdasarkan pemahaman teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang kopas ketahuan tuh. Saya butuhnya teman-teman berdasarkan pemahaman teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bisa mengkonversi hasil dari pemahaman teman-teman itu lebih baik. Misalkan teman-teman baca terus artinya teman artiin sendiri itu nggak apa-apa. Terus selanjutnya UAS ya sama ya dari pertemuan 8 sampai pertemuan 14. Jadi terkait dengan pemahaman aja teman-teman. Jadi nggak saya berdasarkan teori apa. Saya cuma pengen pemahaman teman-teman. Jadi pertanyaannya mungkin apa yang teman-teman pahami terkait dengan pertemuan 8 dan pertemuan 14. Dan perilaku di sini, penting juga teman-teman. Jadi ada bobot 10%, nanti perilaku saya nilai juga. Jadi setiap Zoom kita harus on kamera gitu. Jangan sampai saya doang yang on kamera, nanti saya disangkanya ngajar goib gitu kan, ngajar mahasiswa goib. Jadi pengen teman-teman saya pengen bisa lihat gitu teman-teman. Sama saja kan Zoom ini kan sama aja kita pertemuan secara tatap muka. Cuma beda aja medianya kita dengan online, tapi kalau secara langsung kita tetap muka langsung. Gitu. Dan keaktifan juga penting teman-teman. Nanti teman-teman juga harus berdiskusi gitu ya, baik di grup WA ataupun mungkin di grup kelas atau di SSO kan ada grup diskusi ya. Nanti bisa di situ juga gitu teman-teman. Nah, itu terkait dengan kontrak perkuliahan kita. Nah, ini mungkin ada pertanyaan dari kontrak perkuliahan. Monggo teman-teman. Silakan. Nah, ini ada Husnul ya. Husnul, halo, Assalamualaikum Husnul. Tadi teman-teman udah berkenalan nih. Silakan Husnul boleh memperkenalkan diri gitu.
namanya siapa, terus tinggal di mana, sekarang kegiatannya apa gitu Husnul. Halo, Assalamualaikum Husnul. Waalaikumsalam, Pak. Iya Husnul, silakan Husnul dikenalin dulu nih siapa namanya, terus kegiatannya apa sekarang, tinggal di mana kayak gitu. Nama saya Kusno Khotimah. Heeh. Saya tinggal di Ciputat. Kegiatan saya kuliah aja, Pak. Kuliah aja, oh belum belum kerja ya? Belum. Belum, sama seperti Mas Alfian ya. Semoga teman-teman nanti yang belum kerja setelah dari sini atau lulus dari STM bisa langsung dapat kerjaan ya teman-teman ya. Tetap semangat intinya ya. Itu Mbak Husnul tinggal di Ciputat. Ciputat mananya? Sawah Lama, Sawah Lama berarti daerah dekat Rempoa sana ya? Enggak juga ya? Bintaro. Oh, Bintaro. 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 Oke, oke. Baik. Siap. Terima kasih Mbak Husnul ya. Ya, Oke, Pak. siap. Oke, selanjutnya teman-teman ini terkait dengan kontrak perkuliahan dan selanjutnya nanti kita akan bahas mengenai apa ya PR event itu sendiri. Nggak lama kita, cuma sebentar aja untuk Zoom ini kita paling cuma 45 menit karena batas waktunya cuma 45 menit ya, maklumnya gratisan. Nanti teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan bisa bertanya di grup WA ataupun nanti bisa di grup diskusi dia ada di SSO. Nah ini PR event pertemuan pertama kita nanti ada pembahasan itu pembahasan pengertian mengenai event, terus tujuan dibuatnya event, faktor pendukung dibuatnya event, dan karakteristik event, dan terakhir adalah stakeholder event. Nah, next. Nah, ini pengertian dari public relation event. Itu dia ada dua kata ya, berarti ada PR dan event. Teman-teman tentu sudah tidak asing dengan PR. Nah, saya pengen tahu nih, kira-kira apa sih yang teman-teman pahami tentang PR, arti dari PR itu? Boleh, silakan. Monggo teman-teman, silakan. Saya tidak akan menyalahkan gitu ya, saya cuma pengen dengar suaranya aja. Karena seorang PR itu kita diharuskan wajib untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Sama saya dulu juga sama, nggak perlu, saya paling takut namanya berbicara di depan orang gitu ya, malu. Tapi karena memang terkait dengan ya ingin majunya saya harus bisa bicara di depan orang banyak gitu. Ayo teman-teman silakan. Apalagi teman-teman mau jadi PR nih, PR itu harus bisa ngomong, harus bisa bersilat lidah, harus bisa berretorika, gitu kan? Yuk, silakan. Ada siapa yang mau duluan terkait dengan PR? Setahu saya PR itu fungsinya untuk membangun publik citra yang positif, dah, Pak. Oke, Benar nggak, Pak? iya, bisa. Memang PR itu ya untuk membangun itu. Benar, benar, benar. Berarti udah ada sedikit paham ya terkait dengan PR ya. Karena kan PR ini kan udah teman-teman pelajari dari semester-semester sebelumnya, masa belum bisa menjawab PR itu apa? Ayo dong, dasarnya aja nih, PR dan event. Berarti ada PR dan event. PR itu apa, event itu apa? Nanti kita bisa simpulkan dari situ apa pengertian dari PR itu. Oke, selanjutnya tadi Mas Alfian, terima kasih Mas Alfian. Selanjutnya, nggak apa-apa teman-teman, salah juga nggak masalah, namanya kita belajar kan. Saya juga belajar teman-teman. Jadi bedanya teman-teman dengan saya adalah saya kuliah duluan gitu, teman-teman baru kuliah. Jadi nggak ada bedanya. Kita sama belajar, teman-teman belajar untuk materi ini, saya belajar untuk jadi dosen. Ayo, monggo kita diskusi kelas saja di sini. Anggap saya sebagai teman-teman ya, teman-teman sharing lah, teman sharing. Ayo, Mbak Mutiara, Mbak Husnul, Mas Rivaldi. Oke, Mbak Mutiara, silakan. Pengelola penyebaran informasi, Pak. Gimana? PR event adalah penyebar informasi. Pengelola penyebaran informasi. Pengelola penyebar informasi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mutiara. Oke, selanjutnya Mas
Rafdi, hubungan baik, Pak. gimana? Menjalin hubungan baik Menjalin antara hubungan baik. perusahaan Oke, pada konsumen bisa oke, atau klien. siap. Oke, terima kasih Mas Rivaldi. Selanjutnya tinggal Mbak Husnul. Mbak Husnul. Nanti ada Mas Muhammad Rafi. Mbak Husnul, silakan. PR adalah kegiatan untuk menjalin hubungan Menjalin hubungan. Kalau misalkan pacaran secara kita PR. internal dan eksternal. Oh, secara internal dan eksternal. Oke, siap. Baik. Terima kasih Mbak Husnul. Selanjutnya nih Mas Raffi, Muhammad Raffi baru sampai nih Mas Muhammad Raffi. Boleh Mas Muhammad Raffi memperkenalkan diri dulu nih. Nama, tinggal di Pak, mana? saya masih di jalan. Saya Oh, masih di jalan, Pak. Oh, masih di jalan. Ya udah Mas, hati-hati ya Mas ya. Iya. Aku lagi denger headset soalnya. Oke, baik, baik. Terima kasih. Hati-hati Mas ya. Iya, Pak. Hati-hati disonggol sama teman sebelahnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Terima kasih pengertiannya luar biasa teman-teman. Ada sedikit pemahaman gitu ya, baik itu secara apa ya, secara diri sendiri itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Memang namanya kita belajar pasti jangan pernah takut salah belajar. Nah, ini pengertian PR. Nah, ini pengertian PR ala saya gitu ya. Saya mau punya pengertian sendiri terkait PR. Jadi PR menurut saya adalah seseorang atau sekelompok orang gitu ya, yang bertugas sebagai penghubung antara seseorang dengan orang lain. Ini secara pribadi. Berarti saya, misalkan saya PR diri sendiri, berarti saya menghubungkan saya dengan orang lain. Nah, atau misalkan saya secara organisasi, berarti saya menghubungkan antara saya dengan organisasi saya dengan organisasi lain. Itu PR atau humas lah bisa dipanggil gitu ya. Dan sini lebih kepada kenalnya kita lebih di PR itu bahasanya adalah stakeholder atau pemangku kepentingan. Nah, tujuannya apa? Tujuan untuk menciptakan hubungan baik. Tadi sudah dijelaskan ya, ada hubungan baik, yaitu membangun citra, lalu untuk apa namanya, istilahnya membuat reputasi yang baik untuk perusahaan, gitu kan, dan segala macamnya. Nah, baik antar pribadi dengan orang lain atau hubungan baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Itu PR menurut saya. Gitu. Tadi teman-teman juga sudah bisa menjelaskan, intinya sama. Gitu. Kita sama-sama ibaratnya PR itu ya memang untuk menciptakan hubungan baik antara pribadi dengan orang lain atau misalkan organisasi dengan pemangku kepentingan atau dengan organisasi lain. Itu sudah benar semua, hampir benar semua. Oke, selanjutnya adalah pengertian tentang event. Event itu apa? Event itu bisa dikatakan sebagai peristiwa atau momen. Jadi event dibuat atau sengaja dibuat gitu ya, diadakan dan memiliki tujuan yaitu untuk berinteraksi antara manusia sebagai makhluk sosial. Event bisa menjadi media komunikasi di mana hal ini menjadi communication break antara sender atau pengirim pesan sampai ke receiver atau penerima pesan untuk menyampaikan maksud dan tujuan antara suatu organisasi pada halayak. Marta Tri Lestari 2021 halaman 1 sampai 2. Nah, jadi event itu memang suatu peristiwa atau momen gitu, di mana event ini sengaja gitu, sengaja dibuat. Dalam artian sengaja dibuat ya kita berdasarkan momen yang pas, event atau momen yang pas gitu. Jadi nggak cuma sekedar event biasa, tapi kita menyampaikan apa yang pesan yang kita sampaikan gitu kepada penerima pesan kita atau kepada misalkan organisasi kita mau menyampaikan pesan ya berarti kita harus misalkan mengadakan event untuk menyampaikan pesan itu kepada halayak kita gitu. Jadi makanya disebut sini communication break. Gitu. Ada komunikasi dalam situ. Ada pengiriman pesan dan penerimaan pesan. Nah, event adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan untuk memperingati hal-hal penting untuk tujuan tertentu serta melibatkan lingkungan masyarakat yang diselenggarakan pada waktu tertentu. Gitu. Jadi event itu memang suatu ya diperingati karena hal penting gitu. Misalkan ada event PRJ, itu ada hal penting, ada apa sih dalam situ PRJ gitu, teman-teman bisa ini ya. Atau acara Maulid Nabi ada hal apa sih dalam situ? Jadi ada perayaan ulang tahun Nabi dan segala macamnya. Gitu. Memang di event itu adalah kalau di secara PR itu memang dibuat secara apa namanya untuk menyelenggarakan hal penting, tidak yang diselenggarakan sebagai hal-hal yang tidak penting. Untuk secara PR-nya ya untuk membangun citra baik seperti itu. Nah, itu pengertian dari PR dan event dan ini pengertian secara keseluruhan. Nah, ini menurut saya gitu ya. Publication PR event atau adalah suatu kegiatan, momen atau peristiwa gitu. Itu kan pengertian dari event sendiri, kegiatan, momen atau peristiwa yang diadakan oleh suatu individu atau organisasi secara berkesinambungan. Nah, jadi kalau kegiatan secara PR event itu dilaksanakan secara berkesinambungan
atau berkelanjutan gitu ya, dan konsisten dengan perencanaan yang baik tentunya. Kalau secara PR itu berarti harus ada perencanaan yang baik di dalam sebuah event tersebut yang bertujuan, dan tujuan untuk apa? Ya komunikasi tadi gitu kan, untuk berinteraksi antara manusia sebagai makhluk sosial. Karena kita sebagai makhluk sosial berarti kita harus berinteraksi pada makhluk sosial lainnya gitu kan, makhluk sosial maksudnya manusia lainnya gitu, atau misalkan organisasi dengan organisasi gitu kan, kita perusahaan dengan stakeholder kita dan segala macamnya, atau misalkan kecamatan dengan masyarakatnya atau warganya seperti itu, dan menyampaikan maksud dan tujuan antara suatu individu atau organisasi pada halayak. Itu pengertian dari saya. Nah, dalam PR atau dalam PR event atau acara PR ini merupakan kesempatan penting untuk menampilkan individu, untuk menampilkan kita, gitu, untuk menampilkan perusahaan kita, untuk menampilkan klien kita, untuk menampilkan produk kita. Tadi yang seperti dibilang Mas Rafdi ya, menampilkan produk kita gitu kan, secara marketing gitu kan, atau layanan kita kepada masyarakat umum. Untuk setiap acara, gitu ya, PR memainkan peran penting di sini gitu, untuk keberhasilan acara apapun, dan ada berbagai saluran yang tersedia untuk memanfaatkan promosi suatu acara. Sekarang udah di dunia digital gitu ya, sekarang banyak marketplace dan segala macamnya, itu bisa kita gunakan baik dari YouTube, Instagram, terus dari apa namanya Facebook gitu kan, itu ada siaran-siaran langsung seperti itu, kita mengadakan acara di situ, atau misalkan dunia digital kita pakai TV juga bisa, banyak acara-acara yang memang masih menggunakan televisi gitu. Oke, itu pengertian PR event. Nah, sebelum lanjut ini kira-kira apa yang teman-teman tangkap terkait dengan PR event? Pengertian apa yang teman-teman tangkap tentang PR event? Secara pemahaman teman-teman aja nih, mungkin bisa dilihat dari kata-kata saya atau misalkan dari pengertian yang teman-teman tangkap. Nggak usah malu-malu teman-teman, kita sama-sama belajar. Ayo teman-teman, mungkin ada yang punya pengertian tersendiri atau bisa menyimpulkan gitu ya, terkait dengan PR event ini sendiri. Atau kita lanjut? Kita lanjut aja ya. Kita lanjut. Nah, dari event sendiri gitu ya, event itu harus memiliki tujuan. Jadi jangan sampai event itu kita nggak punya tujuan, apalagi secara PR. PR itu harus mempunyai suatu kegiatan yang memang ada tujuannya. Nah, tujuan buatnya event itu ada 3. Nah, ini tujuan pertama adalah tujuan event bagi organisasi, event bagi PR, event bagi marketing. Nah, tadi ada sempat membahas ya, Mas Rafdi ya. Nah, event bagi organisasi apa? Event bagi organisasi adalah untuk berkomunikasi dengan publik. Jadi secara organisasi, kalau misalkan kita mengadakan event secara organisasi, ya berarti memang event yang kita laksanakan adalah untuk cara kita untuk berkomunikasi dengan publik kita. Sehingga event menjadi salah satu kegiatan yang menjembatani komunikasi. Komunikasi antara kita, misalkan dengan publik kita, atau perusahaan kita dengan konsumen kita, itu kan konsumen sebagai stakeholder ya, teman-teman. Nah, selanjutnya event bagi PR. Nah, event bagi PR itu apa? Event bagi PR itu ya untuk membangun citra gitu. Kalau sebagai PR, kita mengadakan event ya itu untuk membangun citra. Gitu. Nah, dan menciptakan pengertian bersama atau mutual understanding. Gitu, pengertian bersama. Event dalam PR tidak bertujuan untuk menciptakan profit. Nah, harus dicatat di garis bawah ya. Kalau event bagi PR itu tidak bertujuan untuk profit, tapi lebih untuk membangun citra. Kalau untuk PR untuk event sebagai PR. Nah, event bagi marketing beda lagi. Kalau event bagi marketing berarti dia untuk mendapatkan sebuah profit atau return on investment gitu kan. Jadi teman-teman, dari kalau misalkan tadi si Mas Rafdi ya menjelaskan untuk menawarkan barang kita kepada konsumen, nah itu bisa, itu berarti event bagi marketing. Kalau event bagi PR ya kita cuma menciptakan brand aja, menciptakan citra, itu membangun citra. Ini ada brand kita seperti ini. Tapi sisa selebihnya adalah marketing yang berjualan seperti itu. Jadi kalau PR itu untuk membangun citra, kalau marketing untuk mendapatkan profit, dan organisasi untuk komunikasi aja. Itu bisa dibedakan ya teman-teman ya tujuannya ya. Jadi tujuan ada 3, event bagi organisasi, event bagi PR, dan event bagi marketing. Itu selanjutnya
itu terkait dengan faktor pendukung dibuatnya event bagi PR. Nah, ini ada singkatannya teman-teman. Jadi ada faktor-faktor pendukung, yaitu ada MORPH. Ini ada singkatannya. Yang pertama, M itu adalah momen. Jadi segala sesuatu event itu harus dibuat karena ada satu momen yang melatar belakanginya. Kalau misalkan teman-teman mau mengadakan suatu event, misalkan 17 Agustus, nah itu kan ada event, ada momen di belakang situ. Ada di belakangnya momen 17-an. Makanya teman-teman mengadakan, misalkan teman-teman di Karang Taruna, itu kan organisasi Karang Taruna, teman-teman mengadakan 17 Agustus. Nah, 17 Agustus apa ya? Momennya itu hari kemerdekaan, kan makanya ada lomba-lomba A, B, C, dan segala macam. Itu ada momen yang melatar belakangnya untuk membuat suatu faktor atau faktor pendukung dari sebuah event bagi PR. Nah, selanjutnya objektif. Nah, objektif di sini apa? Jadi dalam PR itu ada 3 tujuan, teman-teman. Jadi secara objektif membangun image ya. Kalau PR itu apa sih? Membangun image, lalu ini tinggal menit lagi, membangun reputasi, terus menciptakan mutual understanding. Ini kita cepatin aja ya. Selanjutnya adalah reputation building, yaitu pahami bagaimana situasi yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan sampai ini sebagai bumerang buat kita. Jadi teman-teman harus faktor pendukung di sini, teman-teman harus memahami gitu apa yang sedang terjadi di publik, jangan sampai ya menjadi bumerang buat kita. Oleh karena itu perlu timing yang tepat dalam membangun reputasi. Ini ada contohnya, misalkan kemarin di tahun 2021 ada bencana di daerah gitu kan, ada bencana di daerah, tapi ada satu organisasi yang malah menempelkan baliho besar gitu ya. Tahu ya, mungkin kepak sayap gitu ya, kepak sayap ayam geprek kalau nggak salah ya. Kepak sayap itu kan salah ya, salah sekali karena timingnya nggak tepat gitu. Timing yang tepat adalah ketika dia harus bisa membantu seharusnya, bukan malah menciptakan image di situ karena timingnya nggak tepat gitu. Kalau menurut saya seperti itu ya teman-teman. Kalau ada teman-teman pengertian lain, monggo. Nah, selanjutnya MORPH, P people. People, pastikan sumbernya termasuk pengisi acaranya. Pastikan ada sumber daya yang tepat untuk mendukung acara termasuk pengisi acara. Nah, misalkan teman-teman mengadakan seminar nasional yang teman-teman ada sumber dayanya ya, pengisi acaranya siapa gitu kan, MC-nya siapa, lalu ada pematerinya siapa dan segala macamnya. Itu harus dipersiapkan untuk mendukung dibuatnya event bagi PR. Nah, selanjutnya yang terakhir itu H, itu habitual change in public. Jadi ketika perubahan di publik, maka perlu diperhatikan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai teman-teman mengada-ngada, gitu. Tapi teman-teman benar-benar melihat apa yang sedang terjadi. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita melakukan riset. Kita harus melakukan riset apa yang sebenarnya terjadi di sana, gitu. Apa yang dibutuhkan di sana, acara apa yang dibutuhkan kira-kira yang pas untuk acara di sana. Itu harus dibuat risetnya sebagai PR kita. Jangan cuma sekedar jadi cuma membangun citra saja gitu, tapi kita ada apa ya, ada nilai lebih dari suatu acara yang kita buat gitu. Ya tadi misalkan ada bencana terus dia masang baliho doang, itu kan citra doang, tapi nggak tahu apa yang terjadi di sana atau apa yang dibutuhkan di sana. Nah, makanya itu kita harus riset apa yang dibutuhkan dari misalkan korban itu butuh apa. Nah, itu kita kasih support di situ, kita kasih event, misalkan event senang-senang untuk anak-anak, kita bisa mengundang psikiater gitu kan, kita mengundang motivator gitu untuk membangun motivasi korban-korban yang terkena bencana seperti itu. Itu MORPH atau faktor pendukung dari dibuatnya event bagi PR. Nah, selanjutnya karakteristik event. Ada apa sih karakteristik event? Itu ada 5, teman-teman. Jadi pertama itu ada keunikan. Nah, setiap event itu harus memiliki keunikan. Jadi keunikan itu bisa dibilang ya dari ide. Ide itu dapat menciptakan keunikan. Jadi event tentunya harus menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan event lain, meskipun event tersebut dibuat secara reguler. Keunikan harus tetap terlihat sehingga terlihat berbeda. Jelas, teman-teman. Jadi ketika event, misalkan kita di kampus ada seminar nasional, nah, itu kan event yang tentunya harus dibuat dengan berbeda dengan event lain. Kan event seminar nasional itu kan diadakan setahun hampir 3 kali lah. Ada seminar nasional 2 kali, seminar internasional 1 kali. Nah, seminar nasional ini kan sama dengan seminar nasional yang akan datang. Nah, itu harus dibuat semenarik mungkin, gitu. Semenarik mungkin, nggak semata-mata kita buat event yang sama. Misalkan event hari ini membahas tentang komunikasi, dan selanjutnya event nasional atau seminar nasional selanjutnya membahas tentang komunikasi, itu kan nggak ada keunikannya. Jadi harus berubah. Misalkan sekarang membahas komunikasi antar pribadi, berarti event selanjutnya kita membahas misalkan
terkait dengan misalnya terkait dengan komunikasi juga bisa komunikasi antar budaya dan segala macam. Jadi ada keunikan atau ada perbedaan. Keunikan entah kita menggunakan gestar juga bisa, gitu kan. Itu bisa, apapun dari ide-ide yang menciptakan keunikan. Nah, selanjutnya adalah traceability. Setelah keunikan event, tidak boleh diulang dengan konsep yang sama persis. Nah, keunikan yang pertama itu nggak boleh kita ulang nggak boleh kita ulang di keunikan di event selanjutnya, teman-teman. Jadi harus ada keunikan yang lain dari event yang sebelumnya. Misalkan keunikan yang lain kita mengundang gestar si A, gitu kan. Terus misal gestar penyanyi atau apa segala macam, nanti di seminar selanjutnya kita bisa mengundang misalkan secara komedi atau segala macamnya, atau terkait dengan materi-materi yang memang berkembang sesuai dengan isu yang beredar, isu-isu yang sedang hits, isu yang sedang booming dan perkembangan zaman. Gitu. Jadi nggak cuma unik, tapi kita juga menyesuaikan dengan isu dan perkembangan zaman. Itu masuknya ke traceability. Nah, selanjutnya adalah integrability. Pengunjung event akan mendapatkan pengalaman yang mereka akan simpan dalam benak mereka. Nah, ini secara tidak berwujud ya, menghadiri sebuah event. Hal tersebut merupakan suatu tantangan untuk mengubah bentuk pelayanan atau proses perubahan tangible yang tadinya tidak berwujud gitu ya, menjadi intangible atau menjadi yang berwujud, sehingga dapat mengubah persepsi pengunjung. Jadi kalau misalkan teman-teman mengadakan event, diusahakan mempunyai karakteristik ini. Jadi ketika teman-teman sudah menanamkan event atau acara yang teman-teman buat sudah nempel di benak, itu masuk ke tangible tuh. Nah, ketika mereka nanti next event selanjutnya mereka datang, nah itu udah intangible gitu. Mereka udah intangible itu berwujud gitu, dalam artian mereka datang lagi gitu. Care atau ibarat kata kembali ke kita lagi gitu, datang ke acara kita lagi gitu. Jadi event itu kan memang ada yang membosankan dan event yang sangat menarik. Yang keempat itu ada karakteristik berdasarkan suasana dan pelayanan. Nah, ini suasana dan pelayanan juga penting, teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengadakan event, ya punya karakteristik ini juga, suasana dan pelayanan. Misalkan teman-teman mengadakan event terkait dengan musik rock, gitu kan, musik tahun 90-an gitu ya, jadul-jadul dan segala macam. Nah, itu teman-teman harus menciptakan suasana jadul juga dalam sebuah itu. Dan pelayanan juga, ya pelayanan yang mungkin jadi di pelayanan secara jadul seperti apa gitu. Nanti teman-teman harus menciptakan suasana seperti itu. Jadi suasana itu menggambarkan event teman-teman gitu. Teman-teman ketika memang mengadakan event terkait dengan musik jadul, ya berarti teman-teman harus menciptakan suasana seperti jadul dan segala macam. Nah, selanjutnya ada interaksi personal. Nah, interaksi personal ini apa? Jadi ketika teman-teman datang ke sebuah event gitu kan, ketika teman-teman datang ke sebuah event tapi teman-teman hanya bukan dilihat, maksudnya dibiarin aja gitu, kayak gedebong jalan, hanyut, itu kan nggak ada kesana gitu. Tapi ketika teman-teman sebagai sebagai panitia event, nah teman-teman harus membuat orang yang datang ke event teman-teman tuh merasa bahwa mereka tuh ada gitu, bahwa merasa kita atau saya sebagai pengunjung, saya harus bisa merasakan bahwa saya ada di dalam situ. Dengan cara apa ya? Dengan cara interaksi personal gitu. Teman-teman salam segala macam. Seperti itu contohnya. Atau teman-teman bisa mengajak ini ada ini, nah itu jadi kayak merasa bahwa kita tuh dianggap di situ. Kita tuh ada. Jadi ketika nanti next event yang kita akan laksanakan, itu akan kembali lagi kepada kita. Jadi ada intangible juga di situ. Selanjutnya, yang terakhir itu terkait dengan stakeholder event. Nah, stakeholder event ini siapa gitu? Stakeholder kita itu siapa dengan event ini gitu. Nah, stakeholder atau kepentingan di sini yang ada di event menurut Julius Natorajo gitu ya. Natorajo tahun 2011 halaman 20-21. Jadi ada 7 gitu. Jadi penyelenggara event atau penyandang dana atau sponsorship. Nah, penyelenggara event misalkan contoh seminar nasional ya teman-teman ya, di Sustiami, berarti penyelenggara eventnya adalah Sustiami. Nah, setiap event yang ada di seminar nasional pasti ada namanya sponsorship. Ada dari sponsorship misalkan dari PT Sosro, makanan atau segala macam, itu pasti ada sponsornya. Atau misalkan Java Jazz ada sponsornya. Terus PRJ juga ada sponsornya, Yamaha lah, apalah segala macam, Bank DKI dan segala macam, itu pasti ada sponsornya atau stakeholdernya. Itu. Nah, pelaksana acara ini siapa? Nah, pelaksana acara ya itu tim
dari event itu sendiri. Ketua pelaksananya siapa, gitu kan, terus anggota panitianya siapa dan segala macam, itu adalah pelaksana acara. Nah, peserta acara ini siapa? Misalkan seminar nasional ya, seminar nasional berarti pesertanya ya mahasiswa, gitu kan. Nah, peserta juga bisa masuk dalam penonton, karena penonton itu adalah orang yang bayar, gitu kan. Bayar terus nonton, atau publik, bukan orang-orang orang luar, gitu kan. Intinya mereka bayar untuk nonton. Nah, selanjutnya adalah penampil. Nah, penampil ini siapa ya? Pengisi acara, bisa jadi MC atau bisa MC, bisa pemateri, terus lalu bisa moderator dan pengisi acara dan segala macam, itu adalah penampil. Nah, yang selanjutnya adalah stakeholder selanjutnya adalah pemasok atau vendor. Vendor misalkan teman-teman tadi seminar nasional. Vendornya misalkan kita mengadakan acara itu di hotel. Nah, itu hotel itu adalah vendor kita, gitu. Vendor dari penyelenggara.